Halo para beban orang tua dan sekaligus para colekiawan, gimana kabarnya? Apa kota masih ada? Apa kalian masih menunggu hotspot teman kalian tanpa rasa bersalah? Jadi ini adalah pertama kalinya saya mereview film. Semoga kalian suka dan menikmatinya. Kalau kalian menikmatinya, ya saya juga menikmati dolarnya. Jadi saya akan mereview film The Warrior tahun 1979. Dan saya yakin sekali kalian saat mendengar The Warrior pasti kalian teringat dengan game PS2 yang dimana saat pertama kali masuk game kalian pasti akan melakukan LEG, select, kotak handap L2 kanan. Dan karena melihat ini juga mungkin kalian akan teringat masa lalu dengan membayar 2000 ke si mama rental PS atau si bapak PS. Dan tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke filmnya. Selamat menonton dan enjoy. Pada awalnya sebuah geng akan melakukan pertemuan terhadap sebuah geng yang ada di kota. Dan ini Cleon, ketua dari geng yang bernama The Warrior. Dia sedang rapat membicarakan perihal tentang pertemuan besar itu. Dari tidak boleh rusuh membawa senjata, gak boleh rusuh, gak boleh pogoan, gak boleh narik rambut jelema anu kribo, gak boleh nyentang hulu batur, atau hal kegoblogan lainnya. Kemudian The Warrior pun sampai pada pertemuan itu. Setelah The Warrior sampai pada pertemuan itu, banyak sekali geng-geng dari wilayah yang berdatangan dari undangan itu. Yang mengundang itu bernama Cyrus, yang memimpin The Reef. Dan ini yang bernama Cyrus. Dia sedang pidato dengan ala gaya gangsternya supaya lebih dramatis. Dia sedang berpidato yang dimana sedang mempersatukan semua geng di satu kota dengan tujuan untuk tidak ada lagi permusuhan pertumpahan darah dan tidak merebutkan wilayah yang hanya berjarak securuk berit saja. Police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Dan tanpa ada yang menyadari, pertemuan itu pun diketahui oleh polisi yang siap untuk membubarkan sekaligus menangkap para gangster yang sedang berkerumun tersebut. Lanjut, tapi dari semua gangster dan para ketuanya, ada yang memberontak terhadap keputusan Cyrus yang ingin mempersatukan para gangster. Sebut saja namanya Mang Agus. Kenapa Mang Agus? Karena tokoh ini mengingatkan saya terhadap mang saya yang bernama Mang Agus. Kemudian Mang Agus menembak Cyrus tanpa ada rasa salah sedikit pun. Kemudian keadaan menjadi ricuh karena penembakan ditambah polisi datang yang akan menangkap para gangster tersebut. Dan jujur saya bingung mau emosi apa enggak di sini karena dimana saya melihat emang saya menembak ditambah memfitnah pemimpin The Warrior yaitu Cleon, andalan saya saat dulu main PS di rentalnya Teanan. Kemudian Cleon turun untuk melihat keadaan Cyrus yang sudah tidak bernyawa. Dan saat Cleon turun seperti apa yang saya bilang tadi, Mang Agus memfitnah Cleon yang dimana kita tahu itu akan berdampak terhadap gengnya yaitu The Warrior. Kemudian The Warrior pun berhasil kabur dari polisi dan The Reef untuk sementara. Dan saat sudah kabur ke kuburan, mereka pun lolos dari polisi. Kemudian Swan menjadi pemimpin The Warrior saat itu. Karena sebelum ini terjadi, Cleon sudah mengutus Swan menjadi pemimpin bila dimana Cleon sudah tidak ada. Kemudian Cowboy bertanya, "Kemana orang ayeuna?" Kemudian Swan menjawab, "Ayeuna orang baralik." Dan saat genting di situ ajak si Sangean membantah Swan, dia berkata, "Saha nu milih sia jadi pemimpin." Dan Swan pun mengajak Ajax untuk bertarung, tapi para budak lain menghentikan mereka. Kemudian The Bandit menemukan kereta yang di mana itu akan membawa mereka pulang ke Union Square. Dan seperti yang kita tahu, The Reef pasti akan memburu The Warrior karena mereka menyangka The Warrior lah yang telah membunuh Cyrus. Who are the warriors? I want them alive if possible. If not, wasted. I want them all. Kemudian The Warrior sedang menunggu kereta datang, namun mereka melihat sekelompok jelema barotak sedang menaiki bus ramai-ramai. Geng itu bernama Turnbull. Saat kereta datang, bus itu pun putar balik.
karena mereka tahu bahwa The Warrior akan menaiki kereta tersebut. Dan disinilah momen flashback di mana saya harus menekan beberapa kali X kanan dan itu akan membuat stick PS-an menjadi longgar. Dan kemudian mereka pun lolos dari kejaran jalan memberontak tersebut. Dan The Warrior pun pergi untuk ke stasiun berikutnya. Tapi setelah sampai betapa sialnya mereka karena stasiun berikut itu telah terjadi kebakaran yang menghentikan mereka. The Warrior pun memilih jalan kaki untuk ke stasiun berikutnya. Dan saat mereka berjalan untuk ke stasiun berikutnya, di situ terdapat geng yang bernama Orphans atau kita sebut saja barudak Carale. Setelah itu datang perempuan yang bernama Mercy. Warrior menyangka dia seorang pelacur dan Mercy meminta kaos The Warrior tapi suaminya menolak. Karena kenapa? Ya karena itu adalah sebuah tanda pengenal mereka. Ya kalau nggak pakai itu nggak gaya bos. Kemudian The Warrior pergi untuk ke stasiun selanjutnya. Dan saat akan ke stasiun, Mercy mengikutinya tapi The Warrior sudah mengetahui itu. Dan seperti saya duga pasti si Ajak yang akan menyergap Mercy karena dialah yang paling atel KWW. Lanjut. Setelah itu datanglah Orphans yang membawa pisau cukur jembutnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa The Warrior telah menyiapkan bom molotov yang akan dilemparkan ke mobil di samping mereka. Dan mereka pun berhasil ke stasiun berikutnya. Tapi siapa sangka di situ ada polisi yang sedang patroli malam. Kemudian The Warrior dikejar polisi hingga mereka berpisah. Dan saat itu juga salah satu dari mereka menjadi almarhum. Orang itu adalah Fox yang matinya dilindas oleh kereta. Dan saat itu sebagian orang dari The Warrior berangkat ke stasiun berikutnya menggunakan kereta. Orang-orang itu adalah Rebandit, Chochis, dan juga Vermin. Namun sialnya, sebagian lagi dari mereka harus lari dari kejaran polisi dan plus bertemu dengan geng yang bernama Baseball Freeze. Kemudian mereka diudak-udak ke jelmaan ukar kesaretanan yaitu tim coret-coret. Lanjut, dan setelah capek berlari, Ajax dan Cowboy pun memutuskan untuk melawan mereka. Kemudian Swan datang dengan Snow yang bersembunyi tadi untuk menyentang Baseball Freeze. Dan semua sudah tumbang, The Warrior pun melanjutkan perjalanannya ke stasiun berikutnya. Dan Vermin, Chochis, Rebandit tiba di stasiun. Dan betapa gembiranya mereka bertemu dengan Pimaxiaten di sana. Dan di sini juga si sangiannya itu Ajax. Dia juga menemukan Pimaxiaten di sana. Tapi Swan dan yang lainnya tidak peduli dengan AO gratis yang disebutkan Ajax. Kemudian Swan, Cowboy, Snow meninggalkan Ajax yang akan gesek-gesek di kursi taman. Tapi karena solidaritasnya tinggi, Snow, Cowboy yang meminta Swan kembali untuk memeriksa Ajax apakah sudah bucat apa enggak. Swan mengizinkan mereka, tapi Swan pergi untuk mencari teman-teman yang lain. Dan disinilah momen gesekan itu terjadi. Dan tanpa Ajax sadari, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari polisi. Dan setelah itu pun Ajax ditangkap. Lanjut. Dan Chochis, Vermin, Rebandit pun ikut dengan ciwi-ciwi yang ada di stasiun tadi. Dan jujur saya sangat iri. Di sini, di mana melihat seorang Chochis bermesraan dengan dua cewek sekaligus. Dan setelah itu, Chochis dan Vermin sedang asik menambah dosa mereka.
Tapi karena Rebandit kuat iman akan godaan setan, dia pun enggan untuk melakukan hal itu. Dan karena kebaikan Rebandit, jadi dia tahu bahwa mereka akan membunuh The Warrior saat itu. Dan ternyata Rebandit tertembak di tangannya. Dan disinilah The Warrior mengetahuinya bahwa mereka menduga The Warrior lah yang telah membunuh Cyrus. I think we shot Cyrus. The gang in the city must be looking for us. We're gonna be able to make it back. Tampak muka mereka ketakutan karena mereka mengetahui bahwa Cyrus atau pemimpin The Reef bukanlah geng yang biasa saja. Setelah itu, Swan sendirian sedang mencari temannya. Tapi seperti yang Rebandit bilang, bahwa semua geng di kota sedang mencari The Warrior. Dan saat itu ada yang mengikuti Swan dari belakang. Yang mengikuti itu adalah salah satu dari anggota geng yang bernama Punks. Kemudian Rebandit Chouchi Spermin bertemu dengan yang lainnya, yaitu Cowboy dan Snow. Swan pun bertemu juga dengan Mercy di stasiun yang sama saat itu dengan teman-temannya. Dan saat itu Mercy mengatakan, "Apa kamu tahu? Orang yang berpakaian culun itu sedang mengincarmu." Swan menjawab, "Aing gak apal." Dan pada akhirnya Swan Mercy bertemu dengan The Warrior. Saat itu juga, Swan tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian Swan menyuruh teman-temannya masuk ke kamar mandi. Dan disinilah pogoan terjadi. Dan untungnya, ada seorang yang melihat emang saya atau Mang Agus saat kejadian penembakan itu terjadi. Dan dari paham saat itu siapa pelaku sebenarnya. He says he saw who shot Cyrus. Dan sampailah The Warrior ke Union Square. What's this for? Kemudian Swan bertemu dengan emang saya yaitu Mang Agus, atau nama tokohnya Luther, dan gengnya yang bernama The Rogues. Dan kita akan tahu di sini kenapa Luther menembak Cyrus. Why'd you do it? Why'd you waste Cyrus? No reason. It's like doing things like that. Ternyata Luther tidak ada alasan untuk menembak Cyrus. Dia hanya suka melakukan hal tersebut. Dan di sini Swan berduel dengan Luther yang membawa senjatanya. Namun lihat saja. You're dead. Kemudian The Reef datang dan untungnya The Reef sudah mengetahui pelaku sebenarnya. Dan The Warrior dipersilahkan untuk pergi oleh The Reef dengan rasa hormat dicampur eueuh kaerak. Kemudian si Luther pun digulung oleh The Reef. Oke, mungkin sampai di sini saja review filmnya. Semoga kalian terhibur dan menikmatinya. Jika ada kesalahan mohon cantumkan di kolom komentar. Untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifin lonceng notifikasi kalian.